Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Aku menatap amplop coklat di atas meja ruang tamu yang terlihat begitu mencolok. Hatiku bergetar, campuran antara kemarahan, kepedihan, dan rasa tak percaya. Ini bukan sekadar amplop biasa, ini surat cerai yang dia ajukan. Kenapa? Tanyaku lirih sambil menahan air mata yang mendesak keluar. Pandanganku terarah pada suamiku, Raka, yang duduk dengan wajah datar, tanpa sedikit pun penyesalan. Karena aku sudah gak mencintaimu lagi, Dina. Jawabnya, suaranya terdengar dingin, menusuk seperti belati. Kata-katanya seakan membelah dadaku. 5 tahun kami menikah, aku pikir segalanya baik-baik saja. Meski aku hanya ibu rumah tangga yang mengurus rumah, aku selalu setia mendukungnya. Namun, hari ini dia menghancurkan semua yang pernah kami bangun. Aku tahu kamu sudah lama curiga, lanjutnya. Dan sekarang, aku gak mau sembunyi lagi. Aku mencintai seseorang yang lain. Dadaku terasa sesak. Seseorang yang lain? Tanyaku sambil tersenyum miris, mencoba menyembunyikan kepedihan. Raka mengangguk pelan. Namanya Nadia. Dia wanita yang membuatku bahagia. Dia cantik, cerdas, dan dia lebih dari kamu, Dina. Aku gak bisa terus pura-pura dalam pernikahan ini. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Jadi, kamu memilih dia karena dia lebih cantik dan lebih pintar? Hanya karena itu? Bukan cuma itu, katanya. Suaranya mulai meninggi. Nadia bisa membantuku berkembang. Dia punya koneksi, dia kaya, dan dia tahu caranya mendukung karierku. Bukan cuma jadi beban seperti kamu. Kata-katanya itu seperti tamparan keras di wajahku. Beban? Ulangku. Selama 5 tahun ini aku gak pernah meminta apa-apa darimu, Raka. Aku selalu ada di sisimu, menemanimu dari nol, mendukung setiap langkahmu. Dia tertawa kecil, dingin dan tanpa rasa bersalah. Itu dulu, Dina. Sekarang aku sudah berubah. Aku gak butuh istri yang cuma diam di rumah dan gak punya ambisi. Dunia ini butuh lebih dari itu. Air mataku akhirnya mengalir. Jadi semua ini karena aku gak cukup baik untuk ambisimu? Ya, jawabnya tanpa ragu. Aku menatapnya lekat-lekat. Suamiku yang dulu penuh kasih sayang, kini berubah menjadi sosok asing yang tega meremehkanku seperti ini. Dia tersenyum sinis. Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Dina, kamu gak punya apa-apa tanpa aku. Aku menatapnya, mencoba membaca raut wajah yang dulu ku kenal. Namun, semua sudah berubah. Aku menahan tawa pahit. Dia benar-benar tidak tahu siapa aku sebenarnya. Baik, kataku pelan sambil mengangguk. Kalau itu yang kamu mau. Raka tersenyum puas, seakan dia sudah menang dalam permainan ini. Bagus, kalau kamu bisa berpikir dewasa. Aku akan segera mengurus ini semua ke pengadilan. Setelah Raka pergi, aku duduk di sofa dengan perasaan bercampur aduk. Aku memang hanya seorang ibu rumah tangga selama ini. Tapi itu karena aku memilih untuk tidak menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Aku bukan Dina yang lemah seperti yang dia pikirkan. Dia pikir aku gak punya apa-apa. Gumamku sambil menyeka air mata. Aku berdiri, mengambil ponsel, dan menghubungi nomor yang sudah lama tak kusentuh. Halo, Pak Indra, tolong siapkan semua dokumen perusahaan. Saya akan pulang ke kantor besok. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi istri yang pasrah. Jika Raka ingin melihat siapa aku sebenarnya, aku akan memperlihatkan semuanya. Dia tidak tahu bahwa di balik kesederhanaanku, aku adalah putri seorang konglomerat yang memiliki lebih dari apa yang dia bayangkan. Pagi itu aku berdiri di depan cermin besar di kamar. Wajahku terlihat lelah, tapi ada tekad yang terpancar dari mataku. Semalaman, aku merenung, membongkar kenangan-kenangan tentang pernikahanku dengan Raka. Semua momen bahagia itu sekarang terasa seperti bayangan samar, digantikan oleh kenyataan pahit yang terungkap kemarin. Aku mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam, penampilan yang sudah lama kutinggalkan sejak menikah dengan Raka. Hari ini, aku memutuskan untuk kembali menjadi Dina yang sesungguhnya. Sebelum berangkat, aku melangkah ke ruang tamu,
menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Dengan pelan, aku melepas bingkai itu dan menyimpannya di dalam laci. Sudah cukup, aku gak mau lagi hidup di bawah bayangan pria seperti dia, bisikku pada diri sendiri. Setelah itu, aku mengambil kunci mobilku, mobil sederhana yang selalu kugunakan agar terlihat seperti istri biasa. Tak butuh waktu lama, aku tiba di kantor keluarga kami, sebuah gedung tinggi di tengah kota yang selama ini kuhindari untuk menjaga kehidupan sederhana dengan Raka. Setiap langkahku di lobi gedung itu terasa berat, namun penuh tekad. Para karyawan yang melihatku menyapa dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Dina," kata salah seorang resepsionis. Aku mengangguk pelan. "Pagi, tolong siapkan ruangan meeting untuk saya dalam 1 jam." Wanita itu mengangguk dengan cekatan. Aku melanjutkan langkah menuju lantai teratas, ke ruangan milik ayahku, seorang pengusaha besar yang selama ini memilih untuk membiarkan anak-anaknya menjalani hidup mereka sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan. Ayahku, Pak Rahman, sedang membaca dokumen ketika aku mengetuk pintu dan masuk. Dia menatapku dari balik kacamatanya, terlihat sedikit terkejut namun tersenyum hangat. "Dina," tanyanya, "tumben sekali kamu kesini. Ada apa, Nak?" Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. "Aku butuh bantuan ya." Beliau menatapku serius. "Apa yang terjadi?" Aku menceritakan semuanya, tentang Raka, perselingkuhannya, tuntutan cerainya, dan bagaimana dia bahkan ingin merebut semua yang selama ini diberikan padaku. Ayah mendengarkan dengan tenang, meskipun aku tahu dari sorot matanya ada kemarahan yang perlahan muncul. "Aku gak mau lagi diam ya," lanjutku. "Aku ingin kembali, bantu aku menunjukkan siapa aku sebenarnya." Ayah mengangguk, lalu berdiri dari kursinya. Dia mendekat dan merangkulku. "Kamu adalah anakku, Dina. Kamu gak perlu takut. Mulai hari ini, kamu akan mengambil tempatmu di sini. Biarkan dunia tahu siapa kamu sebenarnya." Setelah percakapan itu, ayah memanggil Pak Indra, salah satu manajer kepercayaannya, untuk membantuku mempersiapkan segalanya. Aku diberi akses penuh ke seluruh aset keluarga, termasuk perusahaan-perusahaan yang selama ini ayah kelola. Hari itu terasa seperti awal dari kehidupan baru. Aku menghabiskan waktu di kantor, mempelajari kembali struktur perusahaan dan dokumen-dokumen penting. Para staf senior yang mengenal latar belakangku terlihat mendukung penuh keputusanku untuk kembali aktif. Sore harinya, aku pulang ke rumah. Rumah yang dulu terasa nyaman, kini menyimpan banyak kenangan pahit. Aku duduk di ruang tamu, memandangi amplop surat cerai dari Raka. Dia pikir aku gak punya apa-apa, gumamku sambil tersenyum kecil. Tapi dia salah besar. Aku mengambil ponselku dan menghubungi Raka. "Halo," suaranya terdengar santai di seberang sana. "Raka, aku setuju untuk tanda tangan surat cerai," kataku tanpa basa-basi. "Bagus, aku gak mau memperpanjang ini lagi," jawabnya dengan nada puas. "Tapi aku punya syarat," lanjutku. Dia tertawa kecil. "Syarat? Dina, kamu gak punya posisi untuk memberi syarat." Aku tersenyum, meskipun dia tidak bisa melihatnya. "Kita lihat saja nanti, Mas. Aku pengen kita bicara langsung. Temui aku di kantor pengacara minggu depan. Aku akan bawa timku." Dia terdiam sesaat, mungkin terkejut dengan ketegasan dalam suaraku. Tapi kemudian dia menjawab, "Baik, kita selesaikan ini sekali untuk selamanya." Setelah panggilan itu berakhir, aku merasa lega. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Malamnya, aku membuka lemari besar di kamarku. Di dalamnya ada setelan-setelan kerja yang dulu kupakai ketika masih bekerja. Aku memilih salah satunya dan menggantungnya di depan cermin. "Selamat datang kembali, Dina," bisikku pada bayangan diriku sendiri. Hari ini adalah awal dari pengenalan kembali siapa diriku yang sebenarnya. Raka akan segera tahu bahwa dia tidak sedang berurusan dengan wanita lemah seperti yang dia bayangkan. Pagi itu terasa lebih cerah dari biasanya. Tapi hatiku sudah bersiap untuk menghadapi badai. Di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah momen di mana aku akan menunjukkan kepada Raka bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa ia remehkan. Aku mengenakan setelan kerja hitam elegan dengan aksen sederhana. Rambutku ditata rapi dan wajahku dipulas dengan make up yang membuatku terlihat berwibawa. Saat melihat diriku di cermin,
Aku merasa seperti Dina yang baru. Bukan lagi ibu rumah tangga yang mengalah, tapi seorang wanita yang tahu siapa dirinya. Sesampainya di kantor pengacara, aku melihat Raka sudah ada di sana. Dia duduk bersama seorang wanita muda dengan penampilan memukau Nadia, kekasih barunya. Mereka tampak serasi. Meskipun melihat mereka bersama, membuat hatiku sedikit tercekat. Raka menatapku dari ujung ruangan. Jelas terkejut dengan penampilanku. Namun, dia segera menyembunyikan keterkejutannya dengan senyuman arogan. "Kamu datang juga," katanya sambil berdiri. Aku mengangguk tanpa ekspresi. Tentu saja, aku selalu menepati janji. Aku melirik Nadia yang duduk di sampingnya. Dia tersenyum tipis, tapi ada kilatan sinis di matanya. "Aku gak mau membuang waktu," lanjutku. "Mari kita mulai." Kami masuk ke ruang pertemuan. Di sana, pengacaraku dan timku sudah menunggu. Raka tampak terkejut melihatku membawa tim hukum. Dia mungkin berpikir aku akan datang sendirian dan menyerah begitu saja. "Wow, Dina," katanya dengan nada mengejek. "Kamu benar-benar serius ya? Bawa tim pengacara segala?" Aku tersenyum kecil. "Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai aturan, Mas." Pertemuan dimulai dengan pengacara Raka memaparkan tuntutan mereka. Dia ingin rumah, mobil, dan sebagian besar aset yang dia anggap sebagai hasil kerja kerasnya. Aku mendengarkan dengan tenang, meskipun di dalam hati aku ingin tertawa. Setelah mereka selesai, giliran pengacaraku berbicara. Klien kami, Nyonya Dina Rahman, tidak hanya menolak tuntutan yang diajukan oleh pihak Tuan Raka, tetapi juga akan mengajukan klaim atas aset yang diperoleh selama pernikahan, kata pengacaraku dengan tegas. Roka menggernyit. "Apa maksudnya? Dina nggak punya apa-apa. Semua ini hasil kerja saya." Aku menatapnya dengan senyuman tipis. "Kamu salah, Mas. Selama ini aku memang diam, tapi bukan berarti aku nggak punya apa-apa. Rumah ini atas namaku. Mobil itu juga. Semua dokumen sudah siap jika kamu ingin memeriksanya." Raka terlihat semakin gelisah. "Itu nggak masuk akal." Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari tas dan menyerahkannya kepada pengacara Raka. "Silakan baca. Semua aset yang kamu klaim sebagai hasil kerja kerasmu sebenarnya berasal dari tabungan pribadiku. Aku yang membiayai banyak hal selama pernikahan kita, termasuk rumah dan mobil yang kamu banggakan itu." Raka terlihat terkejut. "Apa? Kamu bercanda kan?" Aku menatapnya tajam. Aku gak pernah bercanda soal hal seperti ini. Selama ini aku memilih diam karena aku ingin mendukungmu. Tapi sekerong, setelah kamu menghancurkan kepercayaan itu, aku gak akan tinggal diam lagi. Nadia yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Tunggu dulu, maksud kamu Dina yang membayar semua ini?" Aku menoleh padanya dan tersenyum dingin. "Ya, selama ini aku membiarkan Raka berpikir dia adalah tulang punggung keluarga, tapi kenyataannya uang yang dia pakai untuk memulai bisnisnya juga berasal dari tabunganku." Raka berdiri dari kursinya. "Kamu gak bisa membalikan fakta seperti ini, Dina." Aku tetap tenang. "Kamu boleh memeriksa semuanya, Mas. Bukti transfer, dokumen pembelian, semuanya sudah aku siapkan." Raka terdiam. Aku tahu dia tidak menyangka ini akan terjadi. Dia pikir aku adalah wanita lemah yang akan menyerah begitu saja. Pertemuan itu berakhir dengan ketegangan yang terasa di udara. Raka dan Nadia pergi dengan wajah muram. Sementara aku merasa lega meskipun perjuangan ini belum selesai. Setelah mereka pergi, pengacaraku mendekat. "Kita punya posisi yang kuat, Bu Dina. Mereka gak akan bisa memenangkan kasus ini." Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Aku hanya ingin ini selesai secepat mungkin." Malamnya, aku duduk di ruang tamu, memandangi dokumen-dokumen yang tadi aku gunakan. Aku tahu pertempuran ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Raka mungkin berpikir dia sudah memenangkan segalanya, tapi dia lupa satu hal. Aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Seminggu setelah pertemuan di kantor pengacara, suasana hidupku mulai berubah. Aku kembali aktif di kantor keluarga, terlibat dalam berbagai keputusan besar perusahaan, dan mulai mendapatkan kembali rasa percaya diriku. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti sebuah kemenangan kecil atas rasa sakit yang Raka tinggalkan. Namun, di sisi lain, konflik antara kami belum benar-benar selesai. Meski aku sudah memiliki bukti kuat,
bahwa sebagian besar aset yang diklaim Raka adalah milikku, dia tetap keras kepala. Bahkan, pengacaranya mengajukan keberatan atas beberapa dokumen. Meski akhirnya semua keberatan itu gugur di pengadilan. Hari itu, aku baru saja selesai dengan rapat besar ketika ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku tertegun sejenak. Raka. Aku mengangkat telepon dengan nada dingin. Ada apa? Dina, kita bisa bicara? Suaranya terdengar ragu. Jauh berbeda dari nada arogan yang biasa ia gunakan. Kalau soal pengadilan, bicarakan saja dengan pengacara. Aku gak mau buang waktu. Jawabku tegas. Bukan soal itu, katanya cepat. Aku cuma mau bicara. Tolong. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang membuatnya berubah seperti ini. Tapi aku memilih untuk tidak menunjukkan ketertarikan. Baiklah, di mana? Raka menyebutkan sebuah kafe kecil di tengah kota. Aku setuju, meskipun aku tahu pertemuan ini mungkin hanya membuang waktuku. Kafe itu tidak terlalu ramai ketika aku tiba. Raka sudah duduk di salah satu meja pojok. Penampilannya terlihat berbeda, lebih kusut, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Aku duduk di depannya tanpa basa-basi. Cepat saja, apa yang mau kamu bicarakan? Dia menatapku, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Dina, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Kalau kamu cuma mau minta maaf, simpan saja. Itu nggak akan mengubah apapun. Tunggu dulu, katanya. Suaranya terdengar putus asa. Aku nggak tahu semuanya akan jadi seperti ini. Aku terlalu dibutakan oleh Nadia. Mataku menyipit. Dibutakan? Raka menunduk, seakan-akan mencari keberanian untuk melanjutkan. Setelah pertemuan di pengacara, aku mulai sadar betapa bodohnya aku. Nadia, dia bukan seperti yang aku pikirkan. Dia pergi setelah tahu aku gak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Aku menahan senyum sinis. Jadi dia meninggalkanmu? Itu urusanmu, Raka, bukan urusanku. Dia menghela napas berat. Dina, aku kehilangan segalanya. Nadia, pekerjaan, dan sekarang aku sadar bahwa aku juga akan kehilangan kamu. Hatiku bergetar sesaat, tapi aku cepat-cepat mengingatkan diri sendiri tentang apa yang telah dia lakukan. Kamu sendiri yang membuat keputusan itu, Raka. Kamu yang memilih menghancurkan semuanya. Dia mengangguk pelan. Aku tahu, aku salah, tapi aku mohon Dina, beri aku kesempatan kedua. Aku tersenyum pahit. Kesempatan kedua? Kamu pikir semua ini seperti permainan yang bisa diulang begitu saja? Dia terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin aku akan luluh dengan permohonannya. Tapi sekarang, aku bukan lagi Dina yang sama. Aku sudah melalui terlalu banyak rasa sakit untuk kembali pada seseorang yang mengkhianatiku. Aku sudah selesai, Raka. Kataku akhirnya. Aku bukan wanita yang akan membiarkan dirinya diinjak-injak 2 kali. Dia menunduk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berdiri, mengambil tasku. Kamu mungkin menyesal sekarang. Tapi, aku harap kamu belajar sesuatu dari semua ini. Dan aku harap kamu gak akan menyakiti wanita lain seperti kamu menyakitiku. Aku melangkah pergi meninggalkan kafe itu. Dengan hati yang terasa lebih ringan, pertemuan ini adalah akhir dari babak panjang dalam hidupku bersama Raka. Saat keluar dari kafe, aku mendongak, menatap langit yang cerah. Aku tahu ini adalah awal dari kehidupanku yang baru. Kehidupan di mana aku tidak lagi bergantung pada siapapun untuk menemukan kebahagiaanku sendiri. Setelah pertemuan di kafe dengan Raka, aku merasa lega, tapi juga waspada. Meski dia terlihat menyesal, aku tahu ada sisi lain darinya yang tidak bisa dipercaya begitu saja. Namun, aku memutuskan untuk fokus pada kehidupanku sendiri. Hari-hariku di kantor keluarga semakin sibuk. Aku mulai terlibat dalam proyek besar yang sempat tertunda. Dan rasanya menyenangkan, bisa membuktikan bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sore itu, aku sedang memeriksa laporan di ruang kerjaku ketika sekretarisku, Maya, mengetuk pintu. Budina, ada yang ingin bertemu, katanya penting, ujarnya dengan nada ragu. Aku mengangkat alis. Siapa? Seorang wanita, namanya Nadia.
Namanya membuatku tertegun. Untuk sesaat, aku merasa darahku berhenti mengalir. Nadia, tanyaku. Memastikan. Maya mengangguk. Ya, dia bilang, ini tentang Paraka. Aku menimbang sejenak. Bagian dari diriku ingin mengabaikan wanita itu, tapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan logika. Bawa dia ke ruang meeting, ujarku tegas. Di ruang meeting, Nadia sudah duduk dengan gelisah. Penampilannya berbeda dari pertemuan terakhir kami. Rambutnya sedikit berantakan, dan ada rona lelah di wajahnya. Ketika aku masuk, dia langsung berdiri. Dina, katanya dengan nada memohon. Aku minta maaf tiba-tiba datang seperti ini. Tapi, aku gak punya pilihan. Aku menatapnya dingin, lalu duduk di kursi di seberangnya. Apa yang kamu mau? Dia menarik napas panjang, seakan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku tahu aku salah. Aku gak seharusnya merusak rumah tangga kamu. Tapi, tolong dengarkan aku. Aku butuh bantuanmu. Aku tertawa kecil, penuh sarkasme. Bantuan setelah semua yang kamu lakukan? Dia menggigit bibirnya. Terlihat menyesal. Aku tahu ini terdengar aneh. Tapi, Raka, dia bukan seperti yang aku pikirkan. Aku mengangkat alis. Dan baru sekarang kamu menyadarinya? Dia menipuku, Dina. Katanya cepat. Dia membuatku percaya bahwa dia adalah pria sukses. Bahwa dia bisa memberikan segalanya untukku. Tapi setelah dia tahu kamu akan melawan di pengadilan, dia mulai kehilangan kendali. Dia bahkan menjual barang-barangku untuk menutupi hutang-hutangnya. Aku terdiam sejenak. Hutang? Nadia mengangguk dengan panik. Ya, dia punya banyak hutang, Dina. Aku baru tahu belakangan ini bahwa dia meminjam uang dari beberapa orang untuk membiayai gaya hidupnya saat bersamaku. Aku menatapnya tajam. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Apa urusanku dengan semua itu? Dia menggenggam tangannya erat, terlihat semakin cemas. Karena orang-orang itu sekarang mengejarku juga. Mereka pikir aku tahu di mana Raka menyembunyikan uangnya. Aku nggak tahu harus kemana lagi, Dina. Aku butuh bantuanmu. Aku tertawa kecil, tapi kali ini penuh kepahitan. Jadi, setelah kamu menghancurkan hidupku, sekarang kamu datang untuk minta tolong. Kamu benar-benar punya keberanian, Nadia. Dia menunduk, air matanya mulai mengalir. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar gak tahu dia seburuk ini. Dina, aku hanya ingin memperingatkan kamu. Raka itu berbahaya. Dia gak akan menyerah begitu saja. Mendengar itu, aku terdiam sejenak. Di satu sisi, aku merasa puas melihat Nadia menerima akibat dari perbuatannya. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Apa maksudmu? Dia nggak akan menyerah, tanyaku akhirnya. Nadia menghapus air matanya. Dia pernah bilang, kalau dia nggak bisa menang di pengadilan, dia akan mengambil semua dengan caranya sendiri. Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Aku tahu Raka bisa licik, tapi aku tidak pernah mengira dia akan sampai sejauh itu. Kalau dia berani macam-macam, dia akan berhadapan denganku, kataku tegas. Nadia menatapku, tampak sedikit lega. Aku benar-benar menyesal, Dina. Aku tahu aku gak pantas meminta maaf, tapi aku harap kamu bisa berhati-hati. Aku berdiri, memberikan isyarat bahwa pertemuan ini selesai. Kamu sudah membuat keputusanmu, Nadia, dan sekarang kamu harus menghadapi akibatnya. Tapi, aku menghargai peringatanmu. Dia mengangguk pelan, lalu berjalan keluar dari ruangan. Setelah dia pergi, aku duduk di kursi dengan perasaan campur aduk. Raka ternyata bukan hanya pria egois, tapi juga pria yang tega menghancurkan siapapun demi ambisinya. Aku tahu, apapun yang dia rencanakan, aku harus bersiap. Malam itu, aku menghubungi pengacaraku dan memberitahukan semuanya. Kita harus mempercepat proses pengadilan, kataku. Dan aku juga butuh perlindungan untuk keluargaku. Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela kamar. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, di mana setiap langkah harus diambil dengan hati-hati. Jika Raka berpikir dia bisa menang dengan cara licik, dia salah besar. Aku akan memastikan bahwa keadilan tetap berpihak padaku, apapun yang terjadi. Hari itu, langit terlihat mendung.
seolah-olah mencerminkan suasana hatiku yang penuh kewaspadaan. Aku duduk di ruang kerjaku, memeriksa laporan-laporan dari tim pengacara, dan memastikan setiap detail kasusku melawan Raka tertutup rapat. Namun, firasat buruk terus menggelayut di pikiranku sejak pertemuan dengan Nadia. Ponselku bergetar di atas meja. Nama pengacaraku, Pak Danu, muncul di layar. Bu Dina, saya harus memberitahu Anda sesuatu yang mendesak. Suaranya terdengar serius. Ada apa Pak Danu? Tanyaku langsung, mencoba menahan rasa cemas. Kami baru menerima pemberitahuan dari pengadilan. Pihak Tuan Raka telah mengajukan klaim baru yang sangat tidak masuk akal. Dia mengklaim bahwa aset-aset yang Anda miliki adalah hasil dari penipuan terhadapnya. Aku tertegun. Penipuan? Apa maksudnya? Dia mencoba memutarbalikkan fakta. Bu, dia mengklaim bahwa Anda memanfaatkan status pernikahan untuk mengontrol keuangan dan memindahkan aset tanpa seizinnya. Aku mencengkeram gagang ponsel erat-erat. Itu bohong. Semua bukti yang kita punya sudah jelas menunjukkan sebaliknya. Saya tahu, Bu. Tapi ini bukan hanya tentang bukti. Ini adalah taktik untuk mengulur waktu dan mengintimidasi Anda. Dia mencoba menyerang kredibilitas Anda di mata hukum. Aku menutup mata sejenak, menenangkan diri. Apa langkah selanjutnya? Kita akan merespons dengan bukti-bukti yang kita miliki. Tapi saya harus mengingatkan, ini bisa memperpanjang proses, dan media mungkin akan mulai tertarik jika situasi ini semakin panas. Aku menghela napas panjang. Media, hal terakhir yang kuinginkan adalah drama ini menjadi santapan publik. Baiklah, Pak Danu, lakukan apa yang perlu, kataku akhirnya. Namun, perasaan tak nyaman itu tak kunjung hilang. Aku tahu Raka licik, tapi aku tak menyangka dia akan bermain sekeji ini. Beberapa hari kemudian, rasa tak nyaman itu berubah menjadi kenyataan yang lebih buruk. Pagi itu, ketika aku sedang bersiap ke kantor, Maya, sekretarisku, menelepon dengan nada panik. Bu Dina, Anda harus melihat berita pagi ini, katanya dengan suara gemetar. Aku segera membuka ponselku dan menelusuri berita terkini. Namaku terpampang di salah satu portal berita terkenal, lengkap dengan judul besar, pengusaha Dina Rohman dituding menipu mantan suami, perseteruan memanas. Artikel itu dipenuhi dengan tuduhan yang diajukan Raka. Dia menggambarkan diriku sebagai wanita manipulatif, yang menggunakan status keluarga untuk menghancurkan karier dan hidupnya. Darahku mendidih membaca setiap kata. Aku melempar ponselku ke atas sofa, berusaha menenangkan diriku. Tak lama kemudian, ponselku kembali bergetar. Kali ini, nama ayahku muncul di layar. Dina, apa yang sedang terjadi? Suaranya terdengar tegas, meskipun ada nada kekhawatiran di dalamnya. Raka mulai menyerang ya, jawabku, sambil berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Dia melibatkan media untuk memfitnahku. Ayah terdiam sejenak. Ini tidak bisa dibiarkan, kita akan bertindak. Aku bisa mengurus ini ya. Aku gak mau nama keluarga kita ikut terseret, kataku tegas. Dina, ujar ayahku dengan nada lembut tapi tegas. Kamu anakku, apapun yang menyerangmu, itu juga menyerang keluarga kita. Kamu gak sendiri dalam hal ini. Mendengar itu, hatiku sedikit tenang. Namun, badai yang sebenarnya datang malam itu. Ketika aku baru saja pulang dari kantor, aku menemukan pintu depan rumahku terbuka sedikit. Aku merasakan firasat buruk, tapi tetap masuk dengan hati-hati. Ruang tamu terlihat berantakan, dengan beberapa barang yang tergeletak di lantai. Aku langsung mengambil ponsel untuk menghubungi polisi, tapi sebelum aku sempat melakukannya, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Sudah lama gak bertemu, Dina. Suara Raka terdengar dingin di telingaku. Aku berbalik, menemukan Raka berdiri di sana, dengan wajah penuh amarah. Di tangannya ada sebuah amplop besar. Apa yang kamu lakukan di sini, Raka? Bentakku, mencoba menjaga keberanian. Dia tersenyum miring. Aku hanya ingin memastikan kamu tahu siapa yang sebenarnya punya kendali di sini. Aku mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. Keluar dari rumahku, atau aku panggil polisi? Dia tertawa kecil, penuh sinisme. Silakan, tapi sebelum itu, mungkin kamu ingin melihat ini. Dia melempar amplop itu ke meja. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya adalah salinan dokumen keuangan dan foto-foto pribadiku
Beberapa di antaranya diambil tanpa sepengetahuanku. Apa ini? Tanyaku marah. Ini bukti bahwa kamu gak sesuci yang orang lain pikirkan. Katanya dingin. Aku punya lebih banyak, Dina. Dan kalau kamu gak berhenti melawan, semuanya akan keluar ke publik. Hatiku terasa mencelos. Dia tidak hanya mencoba menghancurkanku secara hukum, tapi juga secara pribadi. Keluar dari rumahku, Raka, ulangku dengan suara bergetar. Dia tersenyum sinis, lalu berjalan menuju pintu. Kamu bisa bermain keras, Dina. Tapi jangan lupa, aku juga tahu caranya. Setelah dia pergi, aku jatuh terduduk di lantai. Tanganku gemetar, tapi di dalam hatiku ada kemarahan yang membara. Kalau ini perang yang kamu mau, Raka, gumamku pelan. Aku akan pastikan kamu kalah telak. Malam itu, aku menelepon ayahku dan tim pengacaraku. Tidak ada lagi kompromi. Aku akan melawan Raka dengan segala kekuatanku. Setelah insiden malam itu, aku merasa semakin yakin bahwa aku harus bertindak lebih tegas. Raka tidak hanya mencoba menghancurkan reputasiku, tapi juga berusaha mengintimidasiku dengan segala cara. Aku tahu, ini bukan hanya soal harta atau perceraian. Ini adalah soal harga diriku sebagai seorang wanita yang telah dia khianati. Pagi itu, aku mengunjungi rumah ayahku. Meski aku ingin menyelesaikan semuanya sendiri, aku sadar ada kekuatan besar di belakangku yang bisa kugunakan. Ayah menyambutku di ruang kerja dengan senyuman penuh pengertian. Dina, aku dengar dari pengacaramu, Raka sudah bertindak di luar batas, katanya sambil menuangkan teh untukku. Aku mengangguk, mencoba menjaga emosiku tetap stabil. Dia gak akan berhenti ya. Dia akan terus mencari cara untuk menjatuhkanku. Ayah menghela napas panjang. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Karena itu, aku memutuskan untuk melibatkan seseorang yang bisa membantu. Aku mengernyit, penasaran, siapa? Ayah tersenyum kecil dan menekan tombol interkom. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang pria masuk. Aku langsung mengenalinya. Arman, sahabat lamaku yang dulu pernah bekerja sebagai penasihat hukum keluarga kami. Arman, tanyaku, terkejut sekaligus lega melihat wajahnya yang familiar. Sudah lama sekali, Dina, jawabnya dengan senyum hangat. Kami duduk bersama di ruang kerja, dan Arman mulai menjelaskan rencananya. Aku sudah mempelajari kasus ini sejak Pak Rahman menghubungiku. Raka mencoba bermain kotor, tapi dia nggak tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil bisa menjadi bumerang. Aku mengangguk, mulai merasa lebih tenang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, kita akan menyerang balik, kata Arman dengan tegas. Aku sudah menemukan celah dalam laporan keuangan yang dia ajukan ke pengadilan. Beberapa bukti yang dia pakai ternyata dipalsukan. Aku terkejut. Dipalsukan? Arman mengangguk. Ya. Dia mencoba membuat seolah-olah aset yang kamu miliki adalah hasil dari uangnya. Padahal jejak keuangan menunjukkan bahwa itu berasal dari tabungan pribadimu. Bukti ini akan menjadi senjata utama kita di pengadilan. Ayahku menepuk bahuku. Dina, dengan Arman di pihak kita, kamu gak perlu khawatir. Kita akan menang. Meski merasa lega, aku tahu ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ada sesuatu yang lebih besar yang ingin kutunjukkan, bahwa aku bukan lagi wanita lemah yang bisa dia rendahkan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kantor untuk menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Mengapa Raka begitu berani mengambil risiko sebesar itu? Apakah dia benar-benar berpikir bisa lolos dengan semua kebohongannya? Ketika aku sedang memeriksa laporan keuangan di ruanganku, Maya mengetuk pintu. Bu Dina, ada tamu yang ingin bertemu, katanya dengan nada ragu. Aku mengangkat kepala. Siapa? Seorang pria bernama Yusuf. Katanya, dia mantan rekan bisnis Pak Raka. Yusuf, nama itu terdengar asing. Tapi aku memutuskan untuk bertemu dengannya. Mungkin dia bisa memberikan informasi yang berguna. Di ruang meeting, seorang pria parubaya dengan raut wajah tegas sudah menunggu. Ketika aku masuk, dia berdiri dan menjabat tanganku. Bu Dina, terima kasih sudah bersedia bertemu, katanya sopan. Aku duduk dan mempersilakannya untuk berbicara. Apa yang bisa saya bantu, Pak Yusuf? Dia menarik napas panjang, seolah-olah sedang mencari kata-kata yang tepat. Sebenarnya, saya datang untuk memberikan peringatan. Raka pernah menjadi rekan bisnis saya,
tapi dia meninggalkan banyak masalah yang belum terselesaikan. Aku mengernyit. Masalah apa maksud Anda? Utang. Bu Dina, dia meminjam uang dari banyak orang, termasuk saya, untuk membiayai proyek-proyek yang akhirnya gagal. Ketika proyek itu bangkrut, dia kabur tanpa tanggung jawab, meninggalkan kami dengan kerugian besar. Hatiku mencelos mendengar itu. Kenapa Anda baru menghubungi saya sekarang? Saya baru tahu bahwa Anda sedang menghadapi kasus dengan Raka. Saya pikir Anda berhak tahu siapa dia sebenarnya. Katanya jujur. Aku merasa semakin yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat untuk melawan Raka. Dia bukan hanya pria egois, tapi juga seseorang yang rela menghancurkan siapa saja demi ambisinya. Terima kasih atas informasi ini, Pak Yusuf. Ini sangat membantu, kataku sambil mencatat detail yang dia sebutkan. Setelah Yusuf pergi, aku langsung menghubungi Arman dan memberitahukan semua yang baru saja ku dengar. Ini semakin memperkuat kasus kita, kata Arman dengan nada puas. Dengan bukti dan kesaksian seperti ini, Raka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Aku tahu, ini baru awal dari babak baru dalam perjuanganku, dengan sekutu lama yang kini kembali di sisiku. Dan dengan tekad yang semakin kuat, aku siap menghadapi apapun yang Raka lemparkan padaku. Dia mungkin berpikir dia masih memegang kendali, tapi dia salah besar. Hari-hari berikutnya menjadi momentum yang sangat menentukan. Arman dan tim pengacara bekerja tanpa henti, mengumpulkan bukti tambahan untuk memastikan bahwa semua langkah Raka akan terpatahkan. Panggilan demi panggilan ke pengadilan membawaku lebih dekat ke akhir dari pertempuran ini. Namun, tekanan mulai terasa di pihak Raka. Beberapa hari sebelum sidang terakhir, berita tentang utangnya mulai tersebar di media. Nama-nama orang yang menjadi korbannya muncul satu persatu, termasuk Yusuf, mantan rekan bisnisnya yang telah memberikan kesaksian padaku. Sore itu, aku sedang memeriksa dokumen di kantorku ketika ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku sedikit terkejut. Nadia. Aku ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Ada apa? Dina. Aku nggak tahu harus menghubungi siapa lagi. Suaranya terdengar putus asa. Aku menghela napas, mencoba menahan emosi. Nadia, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Kamu yang memilih jalan ini. Aku tahu, katanya cepat. Tapi kamu harus dengar ini. Raka semakin terpojok, dan dia mulai bertingkah aneh. Dia bilang, kalau dia nggak bisa menang, dia akan menghancurkan semuanya termasuk kamu. Hatiku mencelos, tapi aku berusaha tetap tenang. Apa maksudmu menghancurkan semuanya? Aku nggak tahu pasti. Tapi dia menyebut sesuatu tentang dokumen penting yang bisa mengancam nama baik keluargamu, katanya panik. Aku menggertakkan gigi. Dia benar-benar nggak tahu kapan harus berhenti. Keesokan harinya, aku menemui Arman di kantornya untuk membahas hal ini. Dia mendengarkan ceritaku dengan ekspresi serius. Kalau benar seperti yang Nadia katakan, kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, kata Arman sambil mengetuk-ngetuk meja. Apa yang bisa dia lakukan? Tanyaku. Dia mungkin akan mencoba menyebarkan fitnah atau menggunakan informasi pribadi untuk menjatuhkan kredibilitas keluargamu. Tapi, kita punya keunggulan. Selama bukti kita kuat, pengadilan akan tetap berpihak pada kita. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diriku. Aku hanya ingin ini selesai secepat mungkin. Sidang terakhir berlangsung 2 hari kemudian. Aku berjalan masuk ke ruang sidang dengan kepala tegak, mengenakan setelan kerja biru gelap yang membuatku merasa percaya diri. Di sisi lain ruangan, Raka duduk dengan wajah tegang. Ini pertama kalinya aku melihat dia kehilangan aura arogannya. Arman memimpin argumen kami dengan brilian, membongkar satu persatu kebohongan Raka. Bukti palsu yang dia ajukan dipatahkan dengan dokumen keuangan yang menunjukkan jejak transfer dari rekening pribadiku. Kesaksian Yusuf menjadi pukulan terakhir yang membuat pengadilan tidak punya pilihan selain berpihak padaku. Ketika hakim akhirnya memutuskan bahwa semua aset tetap menjadi milikku, aku melihat Raka membuang pandangan dengan ekspresi penuh kekalahan. Namun, saat keluar dari ruang sidang, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, ponselku kembali berdering. Kali ini,
suara Nadia di ujung telepon terdengar panik. "Dina, kamu harus berhati-hati. Aku baru saja tahu Raka telah mengirimkan dokumen ke seorang jurnalis. Dia bilang, ini akan menjadi langkah terakhirnya untuk menghancurkanmu." Aku terdiam. Darahku terasa dingin mendengar itu. "Apa yang dia kirimkan?" tanyaku, mencoba menahan gejolak emosiku. "Aku nggak tahu detailnya, tapi dia bilang itu menyangkut perusahaan keluargamu." "Dina, aku benar-benar nggak tahu lagi apa yang dia rencanakan. Tapi aku pikir kamu harus bersiap." Setelah menutup telepon, aku langsung menghubungi Arman dan memberitahu semuanya. Kalau dia berani menyerang keluarga saya ingin dia dihentikan, apapun caranya. Arman menenangkan aku. "Kita akan melacak ini, Dina. Tapi kamu harus tetap tenang. Raka sekarang seperti binatang yang terluka. Dia hanya mencoba membuat kerusakan sebanyak mungkin sebelum semuanya selesai." Keesokan harinya, sebuah artikel muncul di salah satu portal berita kecil. Judulnya berisi klaim bahwa perusahaan keluargaku terlibat dalam praktik bisnis ilegal. Namun, artikel itu langsung mendapat bantahan dari banyak pihak karena tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Arman berhasil menghubungi jurnalis yang menulis artikel itu dan menemukan bahwa dokumen yang digunakan Raka untuk mendukung tuduhannya adalah palsu. Artikel itu akhirnya ditarik, dan kredibilitas Raka semakin runtuh. Aku merasa lega, meskipun rasa kecewa terhadap Raka semakin dalam. Dia benar-benar kehilangan semua moralitas, bahkan rela mencemarkan nama baik keluargaku hanya untuk balas dendam. Hari itu menjadi penanda bahwa semuanya mulai berakhir. Raka kini telah kehilangan segalanya, nama baik, aset, dan bahkan dukungan dari Nadia yang akhirnya meninggalkannya. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, menatap bintang-bintang di langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa beban yang selama ini menekan dadaku mulai menghilang. Aku tahu, perjalanan ini belum benar-benar selesai, tapi aku semakin yakin bahwa aku telah melewati badai terburuk dalam hidupku. Ketika aku berpikir bahwa badai telah berlalu, kenyataan berkata lain. Raka, meskipun telah kalah di pengadilan, ternyata masih menyimpan satu kartu terakhir yang berpotensi menghancurkan semua yang telah aku bangun. Hari itu, aku sedang di kantor, memimpin rapat penting untuk proyek baru perusahaan. Namun, suasana yang tadinya penuh semangat berubah ketika Maya masuk ke ruang rapat dengan wajah panik. "Bu Dina, Anda harus melihat ini sekarang," katanya sambil menyerahkan ponselnya. Aku menerima ponsel itu, dan hatiku mencelos saat melihat layar. Sebuah video viral yang memperlihatkan rekaman CCTV di salah satu kantor cabang perusahaan keluargaku. Dalam video itu, seorang pria yang mirip dengan karyawan kami terlihat sedang menerima amplop dari seseorang yang wajahnya disembunyikan. Judul video itu langsung menuding bahwa perusahaan keluargaku terlibat dalam kasus suap besar. "Apa ini?" tanyaku dengan nada tegas, mencoba menyembunyikan kekhawatiranku. "Video ini baru saja menyebar, Bu. Beberapa media sudah mulai mengangkatnya," jawab Maya dengan suara gemetar. Aku berdiri, mencoba menenangkan diriku. "Hubungi Arman. Aku ingin ini diselidiki segera." Arman datang ke kantor dalam waktu singkat. Dia memutar video itu beberapa kali, menganalisis setiap detail. "Ini jebakan," katanya akhirnya. "Orang di video itu memang karyawan perusahaanmu, tapi situasinya tidak seperti yang terlihat." "Apa maksudmu?" tanyaku, tidak sabar. Arman menunjuk bagian video yang terlihat kabur. "Perhatikan amplop itu. Tidak ada bukti bahwa isinya adalah uang, dan sudut kamera sepertinya sengaja dipilih untuk membuatnya terlihat mencurigakan." Aku mengepalkan tanganku. "Raka, ini pasti ulahnya." Arman mengangguk. "Kemungkinan besar ini langkah terakhirnya untuk menyerangmu setelah kalah di pengadilan." Namun, sebelum kami sempat memulai penyelidikan, efek video itu sudah terasa. Beberapa mitra bisnis mulai mempertanyakan kredibilitas perusahaan keluargaku. Panggilan-panggilan masuk dari media, meminta tanggapan resmi. Aku tahu, ini bukan hanya tentang membersihkan nama baikku. Ini adalah ujian terakhir yang akan menentukan apakah aku bisa benar-benar mengalahkan Raka. Hari berikutnya, Arman menemukan sesuatu yang penting. Dia menunjukkan sebuah laporan investigasi kepadaku. "Dina, kami berhasil melacak sumber video ini. Dan seperti yang kita duga,
ini berasal dari seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan Raka. Aku membaca laporan itu dengan cepat. Nama seorang pria muncul sebagai dalang di balik penyebaran video. Dia adalah salah satu mantan rekan bisnis Raka, seseorang yang dikenal memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Kita bisa membawa ini ke polisi, kata Arman. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu ini belum cukup. Raka harus benar-benar dihentikan. Malam itu, aku menerima telepon yang tidak terduga. Dina, suara Raka terdengar di ujung sana, penuh dengan nada kemenangan. Apalagi yang kamu mau? Tanyaku dingin. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya berada di bawah tekanan, katanya sambil tertawa kecil. Kamu mungkin menang di pengadilan, tapi ingat, aku masih punya cara untuk membuatmu kalah. Aku mengepalkan tanganku, menahan amarah yang membara. Kamu pikir kamu bisa lolos dengan semua ini, Raka? Aku sudah melacak semuanya. Kamu akan segera berhadapan dengan hukum. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada penuh tantangan. Coba saja, Dina. Kita lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk bertindak lebih tegas. Aku mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan posisi perusahaan keluargaku. Di depan kamera, aku menjelaskan bahwa video yang beredar adalah rekayasa, dan aku menyerahkan bukti-bukti yang menunjukkan sumber asli video tersebut. Konferensi itu berhasil membalikkan keadaan. Media mulai mengalihkan fokus mereka ke Raka dan rekan-rekannya yang terlibat dalam pembuatan video tersebut. Namun, perang ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari Arman bahwa polisi telah menangkap salah satu orang yang terlibat dalam pembuatan video. Orang itu memberikan pengakuan bahwa Raka adalah dalang di balik semuanya. Ketika berita ini tersebar, Raka tidak lagi bisa bersembunyi. Namanya menjadi sasaran kritik di media, dan banyak pihak yang pernah berbisnis dengannya mulai menjauh. Namun, aku tahu Raka bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Aku tetap waspada, menunggu langkah terakhirnya. Malam itu, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, ponselku kembali berdering. Kali ini, panggilan itu datang dari nomor tadi kenal. Halo? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Dina, suara Raka terdengar, lemah dan penuh penyesalan. Aku menyerah, aku gak bisa lagi melawan. Aku terdiam, merasa aneh dengan nada suaranya. Apa maksudmu? Aku kehilangan segalanya, Dina. Uang, nama baik, semuanya. Aku hanya ingin meminta maaf untuk semuanya. Hatiku bergetar sesaat, tapi aku cepat-cepat mengingat semua luka yang dia buat. Maaf saja tidak cukup, Raka. Kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Aku tahu, katanya lirih, dan aku siap menerima akibatnya. Pagi berikutnya, kabar mengejutkan datang. Raka menyerahkan diri ke polisi, mengakui semua kejahatannya. Bagi banyak orang, ini adalah akhir yang dramatis dari perseteruan kami. Namun, bagiku, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini adalah pelajaran penting bahwa kekuatan sejati ada pada keberanian untuk melawan dan tetap teguh pada kebenaran. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Aku berpikir semuanya telah selesai setelah Raka menyerahkan diri. Namun, kehidupan selalu memiliki cara untuk mengejutkan kita. Ketenangan yang baru saja mulai kurasakan berubah menjadi kecemasan baru ketika aku menerima sebuah dokumen misterius yang dikirim ke kantorku pagi itu. Dokumen itu datang tanpa pengirim, hanya sebuah amplop putih dengan stempel penting. Di dalamnya, aku menemukan salinan kontrak bisnis yang pernah ditandatangani Raka. Nama perusahaan keluargaku tercantum di sana sebagai salah satu pihak yang terlibat. Aku membaca dokumen itu dengan alis berkerut. Tanggal yang tertera adalah 3 tahun lalu, tepat ketika aku masih menjalani kehidupan rumah tangga sederhana dengan Raka. Namun, aku sama sekali tidak pernah mendengar tentang kontrak ini. Aku segera memanggil Arman ke kantorku. Arman, lihat ini, kataku sambil menyerahkan dokumen itu. Dia memeriksanya dengan saksama, lalu menatapku dengan ekspresi serius. Ini aneh. Kontrak ini seharusnya melibatkan persetujuan langsung dari keluarga Anda, tapi saya tidak pernah melihat dokumen ini sebelumnya. Aku mengangguk. Aku juga merasa ini mencurigakan. Tidak ada satupun proyek 3 tahun lalu yang aku ketahui mencantumkan nama Raka. Tapi kalau ini benar, apa tujuannya dikirimkan ke sini sekarang?
Arman menarik napas panjang. Kemungkinan ini adalah langkah terakhir Raka. Meskipun dia sudah menyerahkan diri, bisa saja dia meninggalkan sesuatu untuk menjebak keluargamu. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Kita harus menyelidiki asal dokumen ini, dan kita harus segera memeriksa apakah kontrak ini pernah digunakan untuk mengambil keuntungan. Penyelidikan dimulai segera. Arman menghubungi tim hukumnya untuk memeriksa keabsahan dokumen tersebut. Sementara aku mencoba mencari tahu apakah nama perusahaan kami pernah tercoreng dalam proyek yang disebutkan dalam kontrak itu. Namun, sebelum hasil penyelidikan keluar, masalah baru muncul. Beberapa klien besar perusahaan mulai menarik diri dari kerjasama. Alasan mereka sederhana. Mereka takut akan dampak dari tuduhan yang belum terbukti ini. Aku merasa seperti dikepung dari semua sisi. Raka memang sudah menyerah, tapi bayang-bayang perbuatannya masih menghantuiku. Sore itu, aku menerima telepon dari seorang wartawan. Bu Dina, saya ingin meminta tanggapan Anda soal rumor yang berkembang tentang keterlibatan perusahaan Anda dalam proyek bermasalah 3 tahun lalu. Katanya tanpa basa-basi. Aku menggertakkan gigi, mencoba tetap tenang. Rumor apa yang Anda maksud? Rumor bahwa proyek tersebut didanai dengan uang yang berasal dari sumber ilegal. Hatiku menselos. Tuduhan ini lebih buruk daripada yang kubayangkan. Maaf, saya tidak bisa memberikan komentar tanpa memverifikasi informasi Anda. Jawabku tegas sebelum menutup telepon. Aku langsung menghubungi Arman, memberitahu tentang telepon itu. Ini semakin serius, Dina. Kalau rumor ini terus berkembang, reputasi keluargamu bisa hancur. Katanya, aku gak akan tinggal diam, Arman. Temukan siapa yang ada di balik semua ini, kataku dengan nada penuh tekad. 2 hari kemudian, Arman menemukan sebuah petunjuk. Dokumen ini memang palsu, katanya sambil menunjukkan hasil analisis dari timnya. Tanda tangan yang ada di sini bukan tanda tangan asli pihak perusahaan Anda, tapi ada sesuatu yang lebih menarik. Apa itu? Tanyaku. Dokumen ini dikirim dari seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Raka, salah satu mantan rekannya yang bernama Reno. Kami menemukan jejak komunikasinya dengan beberapa media untuk menyebarkan rumor ini. Aku mengernyit. Jadi ini semua adalah rencana mereka? Ya, Raka mungkin sudah menyerah, tapi dia punya sekutu yang masih berusaha menyerangmu. Mereka mencoba memanfaatkan reputasi perusahaan keluargamu untuk melanjutkan agenda mereka. Aku mengepalkan tanganku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, Arman. Kita harus menghentikan mereka sekarang juga. Arman menyusun langkah hukum untuk melaporkan Reno atas pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik. Sementara itu, aku memutuskan untuk bertemu langsung dengan beberapa klien besar yang mulai ragu terhadap perusahaanku. Dalam pertemuan itu, aku menjelaskan bahwa tuduhan yang beredar tidak memiliki dasar, dan aku memberikan bukti bahwa dokumen tersebut adalah palsu. Meski beberapa klien tetap memilih menunggu, sebagian besar dari mereka menunjukkan dukungan penuh. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Reno masih di luar sana, dan aku harus memastikan dia tidak bisa lagi menggunakan namaku atau nama keluargaku untuk rencana jahatnya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, memandangi foto almarhum ibuku yang terpajang di dinding. Ibu, aku gak akan menyerah. Aku akan melindungi nama keluarga ini, apapun yang terjadi, bisikku dengan tekad yang semakin kuat. Penyelidikan terhadap Reno, mantan rekan Raka yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, semakin mendalam. Dengan bantuan Arman, kami berhasil mengumpulkan bukti bahwa dia tidak hanya memalsukan dokumen, tetapi juga mencoba menjual informasi palsu kepada pihak-pihak tertentu untuk mencemarkan nama baik keluargaku. Hari itu, aku menerima kabar dari Arman bahwa Reno telah dipanggil oleh pihak berwajib untuk memberikan keterangan. Ini langkah besar, Dina, katanya sambil tersenyum. Kalau dia mengaku, semua tuduhan palsu yang diarahkan ke perusahaan keluargamu akan runtuh. Aku mengangguk, tapi kita tidak bisa hanya bergantung pada pengakuannya. Kita harus tetap melindungi reputasi kita di depan publik. Kita akan melakukannya. Saya sedang mengatur konferensi pers untuk mengklarifikasi semuanya secara resmi, jawab Arman. Hari konferensi pers tiba, aku berdiri di depan puluhan kamera dan mikrofon dengan Arman dan tim hukum di sisiku. Aku menjelaskan situasi dengan tenang dan percaya diri, memaparkan fakta-fakta yang membuktikan
bahwa dokumen yang digunakan untuk menuduh perusahaan kami adalah palsu. Kami telah menyerahkan semua bukti ini kepada pihak berwajib, dan kami percaya hukum akan berjalan dengan adil, kataku di akhir pernyataan. Sesi tanya jawab berlangsung sengit, tapi aku tetap tenang menjawab setiap pertanyaan. Ketika acara selesai, aku merasa lega. Aku tahu langkah ini akan membantu memulihkan kepercayaan publik. Namun, pertarungan terakhir belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa Reno akhirnya mengakui keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen. Lebih mengejutkan lagi, dia mengungkapkan bahwa Raka adalah otak di balik semuanya. Berita ini langsung menjadi sorotan media. Nama Raka kembali tercemar, dan kali ini tidak ada jalan baginya untuk lari. Ketika aku mendengar kabar itu, aku hanya tersenyum kecil. Ini adalah keadilan yang telah kutunggu. Pagi itu, aku duduk di balkon rumahku, menikmati teh hangat sambil menatap matahari yang terbit. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa beban berat yang selama ini menghimpitku perlahan menghilang. Aku teringat perjalanan panjang yang telah kulalui, pengkhianatan, fitnah, dan tekanan yang hampir menghancurkanku. Namun, aku juga menyadari bahwa semua itu membuatku menjadi lebih kuat. Arman datang ke rumahku siang itu untuk memberikan laporan terakhir. Dina, ini hasil akhirnya. Reno telah ditahan, dan Raka akan menghadapi tuntutan tambahan atas keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen. Semua tuduhan terhadap perusahaan keluargamu telah dibatalkan, katanya dengan senyum lega. Aku menghela napas panjang, merasa lega. Terima kasih, Arman. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu nggak ada di sini. Dia tertawa kecil. Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri, Dina. Kamu kuat, lebih dari yang kamu sadari. Aku tersenyum. Aku belajar dari pengalaman. Arman, kadang kita harus kehilangan segalanya dulu untuk benar-benar tahu apa yang kita miliki. Beberapa minggu kemudian, aku kembali fokus pada pekerjaanku di perusahaan keluarga. Kepercayaan mitra bisnis kami telah pulih, dan proyek-proyek baru mulai berjalan dengan lancar. Namun, di balik semua itu, aku tahu aku telah melewati fase penting dalam hidupku. Aku tidak lagi menjadi Dina yang takut atau merasa kecil. Kini, aku adalah seseorang yang berani melawan, yang tahu nilai dirinya sendiri. Ketika aku pulang ke rumah malam itu, aku menatap cermin di kamarku dan tersenyum. Hidup ini gak pernah mudah, gumamku. Tapi, aku berhasil melewatinya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai, benar-benar damai. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وما